Halo sahabat Perspektif Dunia, selamat datang di channel kami. Kaitan dengan Palestina ini, kita ingat pesan Nabi alaihi salatu wassalam, malam yahtam bi umur muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusannya kaum muslimin, dia tidak termasuk daripada golongan orang kaum muslimin tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, adapun beredar fatwa. Jadi beberapa tahun cukup lama ya kawan, itu di Timur Tengah sana ada keluar fatwa, saudara, dari kalangan Wahabi. Saya lupa namanya ya kawan. Mereka memfatwakan bahwa bangsa Palestina wajib hijrah, meninggalkan Palestina agar tidak menjadi korban kebiadaban daripada Israel, saudara. Nah, ini fatwa. Fatwa bisa benar, bisa salah ya kawan. Sahibul fatwa kita hormati sebagai seorang ulama, sebagai seorang alim ya kawan. Tapi fatwa ini, saudara, jangan kemudian saat ini dipropagandakan, dijadikan dalil untuk menyalah-nyalahkan bangsa Palestina. Oh, bangsa Palestina salah sendiri itu, siapa suruh? Persenjataan gak kuat kok ngelawan. Siapa suruh nyerang duluan? Siapa suruh itu bangsa Palestina itu tinggal di sana? Hijrah. Nah, mereka pakai dalil, dulu Nabi hijrah dari Mekah. Nah, begitu diganggu di Mekah, nggak kuat, nggak tahan. Banyak para sahabat yang udah nggak kuat, nggak tahan. Kalau Nabi kuat, Nabi tahan ya ikhwah. Nah, Nabi hanya tinggal menunggu perintah Allah. Kalau Nabi nggak diperintahkan Allah, Nabi nggak bakal hijrah. Nah, tapi para sahabat ini banyak nggak tahan, penderitaan, disiksa ya ikhwan sedemikian rupa. Belum lagi yang dibunuh. Nah, akhirnya Nabi hijrah. Ini dijadikan dalil. Nah, jadi Nabi sahabatnya banyak disiksa, menderita, hijrah. Pertama sahabatnya dihijrahkan ke Habasyah, kedua dihijrahkan ke Madinah, dan seterusnya. Nah, ini dijadikan dalil oleh mereka ya ikhwah. Nah, sehingga akhirnya di Indonesia ini muncul ada dai-dai yang terang-terangan menyalahkan bangsa Palestina, menyalahkan Hamas, menyalahkan mujahidin, saudara. Jadi bahkan dalam hal ini membenarkan Israel. Karena Israel dianggap tuh bela diri. Israel itu dianggap hanya bereaksi. Nah, pemikiran dan sikap semacam ini sangat berbahaya ya ikhwah. Nah, jadi dia lupa ya ikhwah. Nah, ada yang hal-hal yang dia lupakan. Ya, Nabi dulu hijrah. Tapi satu hal yang mesti dicatat, hijrah atau tidak hijrahnya Nabi adalah perintah Allah. Nabi berhubungan langsung dengan Allah. Nabi menerima wahyu dari Allah. Allah perintahkan hijrah. Kalau Allah perintahkan enggak hijrah, Nabi enggak hijrah. Yang kedua, selama di Mekah enggak ada perintah. Kalau Nabi itu mesti perang melawan orang kafir Quraisy. Andai kata saat di Mekah ada perintah jihad, Nabi bakal jihad sahabat di Mekah ya ikhwah. Enggak ada perintah jihad. Perintah jihad itu baru datang setelah Nabi hijrah, saudara. Tapi sungguh pun begitu, di Mekah bukan enggak ada perlawanan. Beberapa kali umat Islam melawan. Nah, contohnya pada saat Nabi dikepung mau dibunuh, pemuda-pemuda Bani Hashim dan Bani Muthalib kumpul, bawa pedang semua. Ratusan pemuda jaga rumah Nabi ya ikhwan. Ditantang orang-orang kafir. Dan menariknya saat itu Bani Hashim dan Bani Muthalib yang muslim maupun yang kafir bersatu bela Nabi. Nah, sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy yang lain mundur. Jadi beberapa kali kejadian ya ikhwan. Nah, begitu juga pada saat saudara bagaimana Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muthalib, dia hantam, dia pukul itu Abu Jahal depan Ka'bah. Itu perlawanan. Siapa bilang nggak melawan ya ikhwan? Nah, bagaimana Sayyidina Umar kemudian begitu mau hijrah ditantang itu, siapa yang anaknya mau jadi yatim, istrinya mau jadi janda, tunggu saya di pintu gerbang Mekah. Nah, saya mau hijrah, siapa yang mau menghalangi? Nah, jadi masing-masing orang ini ada yang berani, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang nggak punya keberanian, saudara, beragam. Tapi bukan mereka nggak ngelawan. Nah, kemudian bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan hartanya, saudara, dikit-dikit beli budak, dikit-dikit beli budak, dikit-dikit beli budak, dibebasin tuh budak. Itu jihad juga, memerdekakan umat Islam daripada perbudakan. Jadi bukan nggak ada perlawanan,
Karena saat itu perintah dari Allahnya yaitu merdekakan budak, saudara. Itu perintahnya. Memberi makan anak yatim dan lain sebagainya. Perintah jihad belum ada. Kalau sudah ada perintah jihad, yakin Nabi berjihad di kota Mekah ya kuat. Tapi memang, saudara, fatwa tadi boleh saja kita jadikan dalil untuk apa? Untuk menyelamatkan yang lemah. Mungkin yang nggak tahan serangan Israel, kalau mereka mau keluar silakan. Jangan diharamkan juga mereka hijrah. Jangan diwajibkan mereka hijrah, jangan juga mereka diharamkan. Karena nggak semua orang juga mampu untuk menahan serangan begitu, saudara. Nah itu yang kedua yang ingin saya ingatkan. Jangan diharamkan. Kalau memang ada bangsa Palestina yang mau berhijrah ke negeri lain, silakan. Dia nggak mampu di negerinya mau bilang apa. Dan ada bangsa Palestina yang sekarang hidup di Saudi, hidup di Yordan, hidup di Mesir, banyak. Jumlahnya jutaan orang ya ikhwan. Yang tinggal sudah terusir dari Palestina ya ikhwan. Tapi ada juga bangsa Palestina yang tetap ingin bertahan di negerinya. Nah jadi yang bertahan benar. Yang hijrah juga benar. Masing-masing sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi jangan kita nyalahkan yang hijrah. Jangan juga nyalahkan yang tidak hijrah. Kira-kira jelas tidak? Nah, kemudian baik. Berikutnya lagi saudara. Kita bicara hijrah saudara. Apakah bangsa Palestina yang hijrah itu sudah bahagia? Enggak juga kok. Banyak mereka sekarang hidup di negeri lain. Akhirnya berurusan soal imigrasi. Berurusan soal kewarganegaraan. Berurusan soal sulitnya mencari kerja. Bahkan saat ini banyak pengungsi Palestina, saudara, kewarganegaraannya nggak jelas. Hidup di pengungsian banyak. Siapa bilang mereka nggak berhijrah? Bahkan dulu mereka hijrah. Punya ada perkemahan di Lebanon Selatan namanya Sabra dan Kastila, saudara. Antara Lebanon sama Syria. Itu masuk pasukan Israel, dibantai semua. Sudah hijrah, jadi pengungsi, tinggal di tempat pengungsian. Dibunuh sama Israel. Jadi jaminan apa kalau hijrah nggak dibunuh sama Israel? Jaminan apa kalau mereka keluar dari Palestina nggak dikejar? Buktinya kemarin Israel mengumumkan bagi mereka yang mau selamat di Gaza sebelah utara supaya pindah ke Gaza Selatan.